warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan para guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Ali Syafon beserta para guru yang lain yang senantiasa memimpin atau memandu di dalam pengajian di masjid kita yang kita muliakan ini. Yang saya hormati kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat jamaah wiridan mingguan Tariqah Al-Qadriyah wal Naqsyabandiyah yang hadir pada malam yang mulia ini, yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus masjid atau sahibul majlis. Pertama, ucapan terima kasih atas undangan dan kesempatan waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pengajian atau mau bisa hasanah pada acara wiridan malam hari ini. Mudah-mudahan yang pertama kami berharap mudah-mudahan silaturahmi kita pada malam hari ini pertama mudah-mudahan mendapatkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, berkah segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para jemaah yang saya muliakan, saya mungkin hanya menyampaikan salah katanya, sekedar mengabulkan guru kita, para ustaz kita di majelis Tariqah ini. Mudah-mudahan apa-apa mungkin yang dapat disampaikan nanti ada manfaatnya untuk kita semua, terlebih khusus kepada saya pribadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, seorang ulama yang sangat masyhur, yang terkenal, tentu kemasyhuran dan terkenal beliau ini karena memang dalam dan ilmu beliau dan kesalehan beliau, yaitu seorang ulama yang kita kenal dengan nama Al-Imam Ghazali. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau berkata di dalam kitab beliau, kata Imam Ghazali, fahaqqa lil abdi alla yastaghila illa bil ilmi wal ibadah. Yang maknanya atau maksudnya kurang lebih demikian. Wajib bagi seorang hamba itu bahwa dia tidaklah selalu menyibukkan dirinya kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Jadi kalau menurut beliau, menurut Imam Ghazali ini, kalau kita ini mau sibuk boleh, tapi dua hal ini aja yang sibuk: urusan ilmu, urusan ibadah.
Kalau yang lain bolehlah dikerjakan, tapi mungkin kalau menurut beliau jangan terlalu sibuk. Yang sibuk itu boleh dua, pertama ilmu, yang kedua ibadah. Wa alla yas'aba illa fihima. Jangan menyusahkan diri kata beliau kecuali kalau mau susah ngurus yang dua macam ini, urusan ilmu, urusan ibadah. Yang beliau tambahkan lagi wala yanzura illa bihima. Jangan banyak mikir, jangan banyak memikirkan dalam hati permasalahan-permasalahan dalam hidup kita ini. Kalau mau mikirkan dua macam ini boleh dipikirkan, urusan ilmu, urusan ibadah, urusan ibadah. Mungkin kalau menurut pendapat kami sebagai seorang yang sangat normal, segala macam banyak fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Mungkin pertama Al-Fakir mungkin berani mengatakan salah satu fitnah yang terbesar itu karena kejahilan dalam masalah agama. Ada seorang ulama mengatakan, terkait dengan kejahilan itu yang sangat membawa kebinasaan. Kejahilan itu kalau bahasa kita ya kebodohan gitu. Jahil bodoh dalam masalah agama. Ada ulama mengatakan al-jahlu narun libidil mar'i yuhriku wal ilmu ma'un litilkan nari fiha. Kejahilan dalam masalah agama, tidak ngerti dalam masalah agama, itu adalah api yang membakar agama seseorang. Jadi agama Islam yang kita sudah yakini kebenaran dan kemuliaan itu, kalau kita tidak ngerti aturan-aturan agama, ternyata ketidakngertian kejahilan kita itu membuat agama Islam yang mulia terbakar. Kalaupun mungkin hari ini agama Islam yang kita anut yang mulia terbakar, kita berharap jangan sampai habis. Cepat-cepat kita padami. Apakah komandannya? Wal ilmu ma'un lidirkan nari fiha. Yang bisa memadamkan api kejahilan itu tidak lain adalah ilmu agama. Jadi ini masalah ilmu. Di dalam hadis yang sangat masyhur, perasaan saya kalau hadis ini dari waktu saya sekolah madrasah sudah diajarkan oleh guru-guru kita, dan insya Allah kita tahu semuanya. Kalaupun mungkin lafaz hadisnya kita tidak hafal, tapi kayaknya kalau maksudnya atau maknanya jadi Nabi kita pernah bilang kun aliman aw muta'alliman aw sami'an. Kata Nabi, jadilah kamu itu orang berilmu. Jadi yang pertama orang berilmu. Kalau tidak, kaum muta'alliman belajar. Kalau tidak juga sami'an orang mendengar. Jadi Nabi memerintahkan kita supaya kita menjadi orang yang tahu tentang ajaran agama berilmu. Kalau tidak, yang kedua menjadi orang yang belajar, jadi muta'allim. Kalau tidak juga mungkin dengan faktor segala macam, faktor usia, faktor kesehatan segala macam, mungkin tidak bisa membawa kita membawa pulpen, mencatat apa yang diajarkan guru, minimal sami'an, jadi orang yang mendengar. Kata Nabi, "Fala takun rabi'an," jangan sampai jadi kita orang yang keempat. Tidak ada di dalam hati itu kecintaan dengan ilmu. Orang alim tidak, belajar tidak, mendengar juga tidak. Patah lika, kata Nabi, kamu akan celaka. Ini yang mau mencelakakan Nabi kita Muhammad SAW. Yang pasti kebenarannya, karena beliau itu ngomong tidaklah dengan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau kecelakaan terjadi dalam kepribadian seseorang, kalau sebab dia memang tidak mengerti, itu tidak bisa lagi kita salahkan. Memang penyebabnya karena kejahilan itu. Nabi kita bilang sudah 14 abad yang silam. Nabi nyatakan celaka, kata Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi kita pernah bersabda, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'u innahu yulhamu suhada wa yuhramul asfiya. Ilmu itu kata Nabi adalah pemimpin amal. Amal harus ikut kepada ilmu. Sesungguhnya ilmu itu di orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala bahagia dalam urusan ilmu, Allah Ta'ala ilhamkan dia untuk mendapatkan ilmu. Orang-orang yang celaka dihalangi Tuhan untuk mendapatkan ilmu. Nauzubillah. Jadi kalau orang-orang yang dikehendaki, orang yang celaka dalam urusan ilmu itu selalu terhalang dia. Selalu banyak permasalahan-permasalahan yang menghalangi dia untuk mendapat ilmu. Apakah itu bentuk dari usaha atau pergaulan dia, macam-macam lah. Pokoknya apa-apa yang menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu itu, Nabi menyatakan orang itu orang yang celaka. Di dalam hadis yang masyhur juga, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik itu, kata Nabi, mereka Allah Ta'ala kasih paham dalam masalah agama. Allah Ta'ala itu mau kasih kita tuh ilmu, makanya kita disuruh nuntut. Karena Allah mau ngasih ilmu, makanya kita disuruh nuntut. Jadi kalau kita tidak nuntut, gimana lah? Logikanya macam mana Tuhan itu mau ngasih? Makanya kita disuruh nuntut ilmu, karena kami talabul ilmi faridah, utlubul ilma walau miskin, macam-macam itu dari hadis. Kenapa diperintah untuk ilmu? Karena apa? Karena Allah memang mau ngasih ilmu ini. Karena kebaikan ilmu ini bapak-bapak, maka sangat wajar kalau kita berkecimpung dalam masalah ilmu ini, berat tantangan dan rintangannya. Ya. Jangankan di kota besar seperti Batam ini, di kota-kota kabupaten, di kota-kota kecamatan, bahkan sampai di desa-desa, banyak yang majelis taklim itu moral-marit sebulan, 2 bulan tutup, setahun, 2 tahun tutup, banyak permasalahan. Kenapa? Memang ini sesuatu yang mulia yang kita laksanakan. Tapi insya Allah Bapak-Bapak, insya Allah kalau kita kuat, mungkin kalau mulai saya mengasih saran, menyampaikan, insya Allah untuk bisa istiqomah dalam ilmu ini, insya Allah salah satu modal pertama ikhlas saja, insya Allah. Semuanya ikhlas, gurunya ikhlas, yang ngaji ikhlas, pokoknya yang terlibat ikhlas, insya Allah bisa istiqomah. Istiqomah ini yang berat. Subhanallah, kalau guru bisa istiqomah di dalam majelis, orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala rezeki bisa menghidupi majelis, ya. Kita ini gemar dengan majelis agama, senang hati dengan ilmu, subhanallah, yang mengajar, ya, yang mengajar. Kata Nabi, man 'allama ayatan min kitabillah aw batan minal ilmi anallahu ajrahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengajarkan satu ayat daripada Al-Quran atau satu bab daripada ilmu, anallahu ajrahu ila yaumil qiyamah, Allah Ta'ala pun bukan pahalanya sampai hari kiamat. Ya. Jadi luar biasa deh. Maka wajar kalau tantangan ilmu ini berat. Ya. Di dalam hadis yang lain lagi Nabi kita pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sungguh kata Nabi, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang. Hidayah memang Allah Ta'ala yang punya. Tapi hidayah Allah Ta'ala itu datangnya rata-rata ada sebabnya. Jadi kata Nabi, kalau ada seseorang, apakah dia orang laki-laki, perempuan, siapa saja, ya, dapat hidayahnya bika penyebabnya kau. Kalau kamu bisa menjadi penyebab orang mendapat hidayah, mungkin dengan ilmu, ya, dengan ilmu, mungkin bisa dengan harta, mungkin bisa dengan tenaga pikiran, macam-macam, dengan ilmu terutama.
Orang bisa mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diamanahkan oleh Allah kepadamu, tahu ini yang halal, ini yang haram, ini perintah, ini larangan, ini yang baik, ini yang buruk, ini yang hak, ini yang batil. Dapat hidayah, kenal yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau ini kata Nabi kamu bisa lakukan, orang lain mendapat petunjuk Allah, engkau menjadi penyebabnya, kamu akan mendapat nilai khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Subhanallah. Cuman bapak-bapak sekali lagi berat, apalagi anak-anak kalau di pesantren, lebih pesantren. Kalau pesantrennya mohon maaf, kalau mau mendapatkan bisa baca kitab kuning itu bapak setahun 2 tahun itu macam-macam rintangannya. Banyak anak-anak yang tidak kuat di pesantren, penyakit terutama kalau orang lanang itu laki-laki kena gatalan. Itu penyakitnya aneh di pesantren itu. Pulang aja dari pesantren sembuh, tidak perlu datang ke dokter. Obatnya pulang aja dari pondok berhenti. Ya itu aneh kan? Saya soalnya santri. Katanya airnya di pondok kurang bagus, insya Allah tidak. Ya. Anak saya pondok di Lirboyo, perempuan yang kakak itu alhamdulillah tahan ya, 8 tahun sudah di pesantren. Kepalanya benjol-benjol pak, perempuan lain lagi rupanya. Ini ada lagi yang satu ikut dengan saya ke Batam nih, lehernya benjol pak. Tapi ternyata dibawa pulang berhenti penyakit. Inilah ilmu ya. Apalagi anak kalau di pesantren sering dilihatin sama orang tuanya, sudah. Ini ilmu bapak-bapak ya. Insyaallah seiring dengan beratnya tantangan ilmu ini, pahalanya luar biasa. Wa afdalul amal ahmaduha kata Nabi. Amal yang paling utama itu adalah seiring dengan beratnya amal. Semakin berat, mungkin berat secara fisik, bisa juga berat secara mental. Kalau fisik insya Allah masih banyak berat daripada menuntut ilmu itu. Tapi mungkin barangkali mental macam-macam, datang dari kawan. Kamu kalau pesantren mau menjadi apa nanti? Padahal yang menjawab kebaikan orang menuntut ilmu itu Rasulullah. Talibul ilmi takaffalallahu rizqah. Penuntut ilmu Allah Taala jamin rezekinya. Kalau yang menuntut ilmu saja jamin rezekinya, apalagi yang mengajarkan ilmu? Apalagi yang mengajarkan ilmu? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keyakinan bahwa kebaikan itu letaknya pertama ada pada ilmu agama. Walaysa syai'un ahadzu minal ilm. Kata ulama, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu, itu tidak ada. Kata guru kami, kalau tahu sudah kayak yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Kenapa kalian mencari yang lain daripada ilmu? Padahal sudah dikatakan itu hadis Nabi itu. Ya. Coba kalau kita buka sejarahnya, Khuyyira Sulaiman alaihissalam bainal mal wal mulki wal ilmi, fakhtara ilma. Ya. Nabiullah Sulaiman dipilihkan oleh Allah Ta'ala pertama harta, kerajaan dan ilmu. Tapi Nabi Sulaiman fakhtara ilma, beliau memilih ilmu. Fa'utiyal mulka wal mal likhtiyaril ilma. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, lalu kerajaan dan harta dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, kalau orang pilih harta dengan kerajaan dapat atau tidak ilmu. Tapi Nabi Sulaiman karena memilih ilmu, lalu kerajaan dapat, harta juga tidak. Nah, jadi kata Imam Ghazali, wajib kata beliau paham lil abdi ay fawajib lil abdi alla yastaghila illa bil ilmi wal ibadah. Wajib seorang hamba bahwa dia tidak menyibukkan dirinya kecuali kalau mau sibuk dua macam, ilmu dengan ibadah. Cari rezeki boleh, cuma tidak boleh sibuk-sibuk betul. Ya. Kalau mau sibuk apa? Ilmu dengan ibadah. Yang kedua ibadah juga bapak-bapak. Ini luar biasa juga. Ya, tantangan kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Itu tantangannya Pak, salah satu mungkin kalau boleh saya katakan tantangan orang yang
selalu gagal dalam ibadah, itu memang banyak antara akhtar, arza, kemudian syada'in wal masaib. Ya, gara-gara urusan lintasan-lintasan hati bapak-bapak, kalau saya seperti ini terus, jadi macam mana saya nanti ya itu bisa menggagalkan ibadah. Urusan rezeki bisa menghalang-halangi kita untuk beribadah. Padahal kalau rezeki itu kalau kita lihat dari dalam hadis ya, maktubun ala sahril wal wasauti rizqu fulanin li fulan fala yasdaqul haris illa jahannam. Kata Nabi kita, kalau berbicara masalah rezeki itu, yang rezeki ini paling besar penyebab kita terhalang untuk beribadah. Padahal kata Nabi, tertulis di pundak ikan. Mohon maaf, ikannya saya tidak tahu. Cuma Nabi bilang begitu ya. Tertulis kata beliau di pundak ikan, wasauri, dan di pundak sapi. Ada seorang ulama bernama Imam Sufyan. Beliau dapat gelar As-Sauri. Sapi artinya Sauri itu. Kenapa? Karena Imam Sufyan Sauri itu sering orang bilang sapi beliau. Kenapa beliau bilang orang sapi? Karena orang kalau melangkah tidak beraturan, beliau katakan sapi. Mestinya kalau masuk masjid kan langkahkan kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Jadi kalau orang yang melangkah tidak beraturan di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau katakan sapi, maka beliau dapat gelar. Karena sering bilang sapi, maka beliau dinamakan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kunyahnya Abah Sa'id. Ya, memang kita ini Pak, kalau bisa kerjaan kita model-model bisa ada nama kita ujungnya dari dulu rupanya. Imam Hatim digelar Al-Asabuli, padahal beliau tidak tulis. Gara-gara apa? Karena beliau pura-pura jadi orang tulis. Ada perempuan belanja sama beliau, entah kenapa perempuan itu waktu belanja sama beliau tanya barang, ini berapa harganya? Entah kenapa perempuan itu tergantung di depan beliau. Perempuan ini malu kalau di dalam kitab sampai kuning wajah perempuan itu karena malunya kentut di depan tuan guru besar. Lalu karena beliau tahu bahwa ini perempuan malu, lalu beliau pura-pura kuning. Kata beliau, kau nanya apa tadi? Kata perempuan, ini berapa harganya? Sampai 3 kali perempuan itu nanya, sehingga beliau bilang, apa? Yakin perempuan bahwa beliau itu tulis. Padahal beliau tidak tahu. Maka dapat gelar Imam Hatim Allah. Maka disebutkan dalam kitab, Pak, gara-gara tidak mau membuat perempuan itu malu, Imam Hatim itu dicurahkan ilmu laduni lebih deras daripada air hujan. Subhanallah. Itu orang terkenal wali besar itu, dan tidak mau mempermalukan perempuan. Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi beliau itu digelar Ats-Tsauri karena beliau sering mengatakan orang sapi. Karena apa? Karena melangkah tidak beraturan. Mudah-mudahan kita jangan seperti kayak sapi. Masuk masjid kaki kanan, bila perlu masuk baca doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmah. Nanti keluar lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Baca sebelum masuk bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk rumah, assalamualaikum. Ya. Jadi kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tertulis sudah kata beliau di pundak ikan dan di pundak sapi. Apa yang tertulis? Rizqu fulan bin fulan, rezeki si fulan bin fulan. Fala yasdaqul haris illa jahda. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang sudah tertulis itu tidak akan bertambah, kecuali yang bertambah hanya kesusahan dan kepayahan saja. Ya. Makanya boleh dicari, cuman jangan berlebih-lebihan. Bahkan kata Nabi, arizqu maksumun maghfurun fi maghfurun anhu. Rezeki itu adalah sesuatu yang sudah dibagi Allah, yang sudah dibereskan Allah Ta'ala. Laisa taqwa taqiyin bizahidihi wala ujur fa'irin binafisi. Bukan ketakwaan seseorang menambah rezeki itu bertambah, dan bukan karena dia durhaka lalu dikurangi uang, juga tidak. Cuman orang bertakwa bapak-bapak rezekinya dipermudah depannya. Kalau bertambah juga tidak. Gara-gara dia jadi orang maksiat lalu dikurangi waktu juga tidak. Tapi karena dia maksiat lalu untuk mendapatkan rezeki yang sudah ditentukan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hal semacam ini yang membuat kita terganggu dengan ibadah,
kayaknya mungkin kita bisa jawab sendiri bahwa tindakan kita itu salah. Nah, jadi katanya Imam Ghazali tadi, kalau mau sibuk macam itu ilmu dengan ibadah. Ini aja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum